Mari kita pukulin dia lebih banyak lagi, karena tuh kita udah bersalah kan atas percobaan pembunuhan. Sekalian aja gak sih mereka menyiksanya selama hampir 2 jam, dan mereka melakukan semua ini sambil berpikir bahwa mereka akan lolos dari kejadian ini. Mereka pikir bahwa mereka itu telah memberinya pelajaran. Yang mereka nggak tahu adalah bahwa semua kejadian itu terekam oleh CCTV yang ada di dekat pabrik. Seluruh 2 jam penyiksaan itu terekam CCTV. Halo semuanya, nama gue Mechal. Kali ini kita akan bahas kasus dari luar negeri, yaitu Korea Selatan. Tentu aja video ini nanti akan ada CCTV footage, atau kayak video-video yang gak layak tayang gitu di YouTube. Demi rules YouTube, kita harus sensor semua footage-footage ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran tentang versi unsensornya atau yang versi yang gak disensor, kalian bisa ke Instagram kita, yaitu di Cerita Kain. Dan juga sumber-sumber berita kasus ini juga akan kita taruh di Instagram kita, di Cerita Kain. Dan juga para identitas korban itu gue sembunyikan untuk menjaga privasi mereka. Dan kalau misalnya kalian tetap penasaran gitu, pengen tahu namanya, kalian cari aja di internet, karena kayaknya gampang banget cari kasus ini di internet gitu. Kalian nanti bisa cari aja di internet. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke kasusnya. Murid 1 mungkin hanya melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu adalah mengangkat telepon. Maksud gua, mengangkat telepon harusnya bukan suatu kesalahan kan. Semua orang menjawab panggilan telepon mereka itu setiap hari. Emang itu kan tujuan dari punya handphone? Bisa berkomunikasi. Tapi bagi 5 tukang bully ini, itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat dalam hidupnya. Pertama-tama, mereka memaksa murid 1 itu keluar dari rumahnya. Dia dipukul pakai sendal. Di sana, mereka melabrak langsung ke rumahnya murid 1. Kayak hanya untuk menanyakan kayak, berani-beraninya lu ngangkat telepon dari cowok gue. Kayak, kenapa sih lu ngangkat telepon dari cowok gue? Jabla ya lu ya. Lalu mereka memaksanya pergi ke tempat karaoke yang disebut Noraebang di Korea. Dan ini sedikit berbeda dari bar karaoke di tempat kita. Di sini kalian itu bisa menyewa kamar pribadi dengan layar yang besar dan mikrofon di kamar pribadi ini. Mereka menyalakan musik di Noraebang dan mulai memukulnya dengan mikrofon ke kepalanya selama berulang kali. Mereka memukulnya terus dikasih jab-jab kecil. Mereka memukulnya sampai dia itu berlumuran darahnya sendiri. Untungnya setelah kejadian itu, murid 1 masih hidup. Setelah dia dipukulin, dikeroyokin di Noraebang, dia melakukan hal yang benar. Yaitu dia langsung pergi ke polisi. Namun polisi itu kayak gak melakukan pekerjaannya. Mereka gak melakukan apa-apa. Polisi tahu bahwa dia itu telah melaporkan kejadian tersebut. Tapi polisi kayak mutusin untuk gak melakukan apa-apa. Dan para pembuli memutuskan untuk memberinya siksaan lagi. Supaya dia gak akan pernah berpikir untuk melaporkan mereka lagi ke polisi. Para pembuli ini ngomong, lo pikir kita nggak tahu ya kalau lo pergi ke polisi? Lo pikir kita tolol gitu ya? Lihat aja lo kalau ketemu. Lo pasti mati. Ya mereka menepati janjinya. 2 bulan kemudian, 1 September 2017, murid 1 diundang oleh salah satu temannya untuk makan burger dan menonton film bioskop. Dia benar-benar pengen banget ngelakuin ini. Kayak dia butuh hangout dengan teman-temannya untuk kayak meredakan stresnya. Makan burger. Dan gak khawatir tentang 5 tukang bully yang mengganggu dia setiap hari di sekolah. Jadi dia siap-siap untuk pergi dan datang ke restoran lebih awal. Dia duduk, memesan burgernya, dan menunggu temannya tiba. Mungkin dia menatap pintu restoran sambil memikirkan film yang akan ditonton nantinya. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka. Dan 5 orang tukang bully itu yang datang ke restoran ini. 5 gadis itu berjalan langsung ke arahnya dan berkata kayak, bangun lu, sini ikut gue. Lu gak pengen buat keributan di sini kan? Bagian yang paling menyayat hati di sini adalah si tukang bully ini itu menyuruh temennya untuk ketemuan di restoran burger di dekat sekolah.
Kayak, ayo makan burger abis pulang sekolah nanti. Sama nonton mungkin. Lagi bosan nih soalnya. Ternyata, para pembuli inilah yang menyuruhnya mengirim pesan ke murid satu. Temannya gak pernah datang untuk makan burger. Dia juga gak akan pergi menonton film bersamanya. Dia gak tahu apa yang direncanakan para pembuli ini untuk dirinya. Ada rekaman CCTV yang menunjukkan murid satu itu berjalan keluar dari restoran dengan 5 pembuli ini. Jadi yang terjadi adalah, awalnya dia keluar dengan sukarela. Maksud gue sukarela dalam arti bahwa kayak itu gak terlihat seperti paksaan. Kayak mereka gak menyeret dia keluar dari restoran gitu. Tampaknya mereka menyuruhnya masuk ke gang di sebelah restoran. Dia mencoba untuk kabur. Salah satu pembuli tiba-tiba menarik rambutnya dan menyeretnya ke gang tersebut. Setelah itu, gue yakin saat itu mereka masih terlihat dari jalan utama. Ada sebuah mobil polisi yang terlihat melintas di gang tersebut. Polisi itu malah terus jalan. Gue gak tahu ya mereka ngelihatnya atau enggak ya. Tapi ujung-ujungnya tetap gak ada yang menghentikan hal ini. Sebaliknya, para pembuli itu terus menyeretnya ke tempat yang sepi. Dan kayak mulai memukulinya. Hal yang gila adalah, di tempat itu emang sepi. Tapi bukan kayak tempat terpencil atau kayak sulit dijangkau gitu. Enggak. Dan daerah itu tuh, di daerah di bagian yang sibuk di Korea Selatan. Sehingga ada banyak orang yang lewat dan melihat murid satu itu sedang dipukulin. Dan gak ada yang mencoba untuk menghentikan ini. Gak ada yang mencoba menelpon polisi. Karena tempat itu banyak orang yang lalu lalang. Itu cukup untuk membuat para pembuli ini itu takut. Sehingga mereka menyeretnya ke pabrik terdekat yang udah tutup dan mulai menyerangnya dengan apa aja yang mereka temuin di sana. Dari 5 pembuli ini itu ada 2 gadis yang melakukan penyiksaan fisik. Dan 3 gadis sisanya hanya berdiri di sana meneriaki dan mengancam korban dan menyaksikan teman-teman mereka itu menyiksanya dengan pipa besi. Botol soju yang kaca, kalian tahu kan? Terus ada gitu sama batu bata juga. Di sana juga ada kursi mereka timpa juga. Mereka bahkan itu menggunakan pisau untuk memotong kulitnya dan membakar kulitnya itu dengan rokok. Terus mereka menemukan botol kaca vitamin 500 tuh. Yang botol kaca vitamin 500 yang di Korea. Itu kayak suplemen vitamin di Korea Selatan. Dan itu bentuknya kayak botol kaca kecil. Dan kacanya itu tebal banget. Kayak mungkin itu lebih tebal dari gelas bir. Dan mereka mulai memukul siswa murid satu itu dengan botol kaca itu. Kayak sambil ketawa dan berteriak. Kenapa botol ini gak pecah-pecah ya? Mari kita pukulin dia sampai botol ini pecah. Mereka sambil ketawa saat mengatakan itu. Salah satu dari mereka ada yang ngomong, gue suka bau darahnya deh. Kita lanjutin ya. Boleh. Korban menderita cedera serius di bagian rahang. Di bagian belakang kepalanya juga. Dia berdarah di seluruh tubuhnya dan mereka mengeluh kepada Tuhan. Kenapa dia berdarah begitu banyak ya Tuhan? Soalnya darahnya kotor. Pada satu titik, murid satu pingsan dan para pembuli itu ngomong, mari kita pukulin dia lebih banyak lagi karena toh kita udah bersalah kan atas percobaan pembunuhan. Sekalian aja gak sih? Mereka menyiksanya selama hampir 2 jam dan mereka melakukan semua ini sambil berpikir bahwa mereka akan lolos dari kejadian ini. Mereka pikir bahwa mereka itu telah memberinya pelajaran. Yang mereka gak tahu adalah bahwa semua kejadian itu terekam oleh CCTV yang ada di dekat pabrik. Seluruh 2 jam penyiksaan itu terekam CCTV. Yang gue bertanya-tanya nih, kayak apakah mereka peduli soal ini? Gue nggak tahu mereka peduli ketangkap CCTV atau enggak. Karena gue di sini akan menunjukkan kalian rekaman ini yang dimana mereka memaksa murid satu itu untuk berlutut kayak dalam posisi memohon. Kayak memohon untuk hidupnya dan mereka juga memfotonya. Gue nggak tahu ya ini sebagai semacam kebanggaan mereka kah? Atau bahwa mereka itu bisa menyiksa orang gitu. Sampai di foto-foto. Yang gue rasa sih kayaknya mereka cuma pengen buktiin ke orang-orang. Kayak lo lihat nih, kalau lu batu, lu bakal kayak gini nih. Mereka bilang, lihat apa yang terjadi kalau kalian pergi ke polisi dan melaporkan kami. Mereka kemudian akan share foto berlutut itu kepada semua orang. Ini memang CCTV hitam putih. Tapi di sini jelas terlihat murid satu itu tubuhnya dipenuhi banyak darah. Rambutnya berlumuran darah. Setiap bagian dari lengan dan kakinya itu ditutupi dengan darahnya sendiri. Mereka mengambil foto ini dengan flash yang menyala dan salah satu pembuli mengirim ini
ke kakak kelasnya. Di Korea Selatan itu hierarki sosial itu berdasarkan usia. Dan itu sangat intens. Gue yakin kalian udah akrab banget dengan ini. Apalagi yang suka nonton drakor-drakor kan. Gue kasih tahu ya. Jika kalian adalah junior di sekolah kalian bisa tuh kayak membungkuk 90 derajat kepada senior kalian kalau kalian itu gak sengaja ketemu mereka misalnya di lorong sekolah. Kayak ini itu bukan hanya soal urusan kakak atau adik kelas. Ini adalah masalah yang serius kalau di Korea. Bahkan ada istilah panggilan di Korea itu kayak Yung, Uni, Nuna, Opa. Dan mereka itu mengirim foto-foto ini itu ke seorang oninya yang lebih tua darinya. Dan seseorang yang sebenarnya dia agak takutin mungkin. Kayak pembulinya si pembuli kali ya. Kayak apa yang udah lo lakuin? Gue habis pukulin satu bocah nih. Orang-orang sih bilang ini kayak percobaan pembunuhan ya. Emang iya ya? Terus dia kayak sambil nunjukin fotonya gitu. Dikirim lewat pesan kan. Lo yang lakuin itu. Sendirian lo ngelakuin itu. Psycho sih lo. Kalian pasti mukulinnya bareng-bareng kan? Jawab gue. Dia gak merespon. Jadi sang kakak kelas itu mengirim pesan lagi. Jawab gue, lu gak bercanda kan? Beneran lo yang ngirim kan ini? Dia gak apa-apa kan? Lu bener-bener gila sih. Pesan itu isinya cukup serem. Semalaman oninya itu memikirkan isi pesan ini. Tetapi dia membawa foto ini ke polisi. Dan 5 remaja itu langsung dibawa oleh pihak berwenang. Dan hanya 2 yang didakwa sebagai pelaku utama. Satu-satunya alasan mereka tertangkap adalah karena kakak kelas itu mengirim foto itu ke polisi. Ketika para pembuli mengetahui bahwa kakak kelasnya lah yang melaporkan mereka buru-buru menyerahkan diri ini ke polisi. Bukan karena mereka ngerasa nyesel, bukan. Bukan karena juga mereka pengen ngejalanin hukuman atas kejahatan mengerikan mereka. Karena mereka mendengar bahwa hakim itu akan meringankan hukuman mereka jika mereka itu menyerahkan diri terlebih dahulu. Ketika mereka ditanya kenapa mereka melakukan itu, mereka hanya bilang sih korban tuh kelakuannya kasar sama kakak kelas. Yang berarti seorang senior. Yang jelas-jelas kita tahu bahwa itu semua bohong. Mereka melakukan ini hanya karena pacarnya menelpon murid satu dan murid satu sebagai manusia normal yang ngangkat panggilan telepon tersebut. Itu aja untuk episode kali ini. Dan ini itu sebenarnya baru part 1. Habisnya kalau gue buat video yang panjang kayak 50 menit itu gak ada yang nonton sampai habis. Karena gue YouTuber baru jadi kayak butuh waktu retention gitu agar video ini itu bisa dipromosiin sama YouTube. Jadi sekian episode kali ini. Kalau kalian mau part 2 tinggalin aja di komen. Stay safe semuanya.